Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan saya Doni Andrizal, guru bahasa Arab di MASTI Kota Tinggi Pandai Sike, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang BIS 1 tahun 2025. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir shrahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbir zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pelajaran kita hari ini. Ustaz akan mencek kehadiran anak-anak semua terlebih dahulu. Al-Fatir hadir? Ashifa? Dafa? Fatir? Nailatul? Raisa Maulida Alim? Ifi Anil Muslim? Ya baik anak-anak Ustaz semuanya, silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan berdiri Ustaz. Tidak ada sampah. Ya, semuanya siap untuk belajar? Siap. Dafa, gimana Dafa? Sehat? Ada masalah apa ini tadi? Rehat? Ini bajunya kotor di mana ini? Kenapa? Bani? Benar Ustaz sehat? Sehat. Kemarin sakit ya? Iya. Sudah sehat, mendingan? Ustaz punya ilustrasi ya. Ketika Ustaz bacakan nanti al-lughatul arabiyah, jawabannya lughatuna, lughatul Quran, lughatul jannah. Bisa? Bisa. Coba ya. Al-lughatul arabiyah, lughatuna, lughatul Quran, lughatul jannah. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya, yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu adalah bahasa kedua yang dipakai di dunia internasional. Ya, jadi kalau kita ingin menguasai bahasa dunia, di samping bahasa Inggris kita juga belajar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, bahasa Al-Quran itu adalah, bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Quran, bahasa sumber agama kita. Yang ketiga, bahasa Arab itu adalah bahasanya Al-Surga. Mau tak masuk surga? Mau. Mari kita semangat belajar bahasa Arab. Semangat? Semangat. Baik, silakan duduk di tempat masing-masing. Pertemuan minggu lalu kita sudah belajar elemen kedua dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa itu? Tentang elemen berbicara. Kemarin kita sudah belajar tentang hiwar atau dialog yang berkaitan dengan tema kita atau amu wasyarab, tentang makanan dan minuman. Dengan belajar kemarin itu, kita berharap anak-anak Ustaz semuanya bisa menerapkan percakapan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baiklah anak-anak Ustaz semuanya. Pada hari ini kita masuk ke elemen ketiga pembelajaran bahasa Arab, yaitunya elemen al-qiraah. Apa itu? Elemen membaca dan memirsa.
Apa judul kita Nasar? Al-Ghidha'u As-Sihhiyyu. Ada enggak yang tahu apa itu membaca? Siapa yang tahu? Ada anak saya yang tahu kita membaca. Apa itu qiraah Muti? Membaca teks berbahasa Arab. Membaca teks berbahasa Arab. Apa itu anak-anak saya semuanya? Qiraah itu membaca teks berbahasa Arab. Kemudian untuk apa kita mempelajari teks qiraah tersebut? Beda siapa? Aira bisa? Nah, siapa? Apa gunanya Aira? Supaya kita bisa memahami teks bahasa Arab. Memahami teks berbahasa Arab. Kemudian nasihat bagus ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita bisa memahami teks berbahasa Arab itu dengan baik? Siapa yang tahu? Bisa? Ya. Silakan ya. Dengan banyak menggunakan mufrad banyak. Dengan menggunakan menguasai banyak tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah memahami beberapa paragraf dalam teks yang nantinya Ustaz sajikan di hadapan antum. Tentu dengan memahami tersebut yang pertama kita bisa membaca teks tersebut dengan baik dan fasih. Kemudian nantinya baru kita bisa memahami isi kandungan teks tersebut. Paham? Paham tuh? Adapun proses rencana pelaksanaan pelajaran kita hari ini, nanti pertama-tama dulu akan menyajikan teks tentang Al-Ghidha'u As-Sihhiyyu di hadapan nanti semuanya. Saya minta nanti untuk semuanya memperhatikan teks yang saya berikan. Ya, kemudian nanti Ustaz akan mencontohkan membacakan teks tersebut dengan fasih. Antum perhatikan ya. Nanti Ustaz minta antum secara bergiliran untuk membaca teks tersebut dengan baik dan benar. Paham tuh? Kemudian nanti juga Ustaz akan menyajikan di hadapan antum beberapa mufradat atau kata sulit berkaitan dengan teks yang akan kita pelajari. Kemudian setelah itu nanti Ustaz akan membentuk antum semuanya menjadi 4 kelompok. Ya, berapa kelompok? 4. Ya, masing-masing kelompok nantinya yang pertama itu mencari makna mufradat itu di dalam kamus. Ada membawa kamus anak-anak semuanya? Ada. Kemudian setelah itu anak Ustaz minta untuk masing-masing kelompok memahami teks tersebut dengan menggunakan mufradat yang ada. Ya, silakan temukan gagasan pokok nanti, kemudian gagasan pendukung dari teks tersebut. Hasilnya nanti masing-masing kelompok itu membuat mapping atau peta konsep sekitar tentang pemahaman kita dengan materi teks yang saya berikan. Ya, masing-masing kelompok nantinya mengutus perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk menempelkan hasil karya hasil diskusinya di papan tulis, lalu mempresentasikan kepada teman-temannya. Kemudian teman-teman yang lain nanti silakan memberi penilaian kepada teman yang tampil. Baik itu? Kemudian terakhir nanti Ustaz akan memberikan tes pemahaman untuk masing-masing individu itu semuanya. Ustaz akan mencek pemahaman antum melalui beberapa soal atau beberapa pertanyaan yang wajib Anda semua jawab. Baik itu? Nah, itu saja arah atau proses pelaksanaan pembelajaran kita hari ini. Apakah anak-anak semuanya siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap belajar hari ini? Siap. Apakah anak-anak semuanya dan anda semuanya ingin mendapatkan hasil belajar pada hari ini dengan baik? Ingin? Ya. Untuk semuanya saya sudah menyajikan teks qiraah yang menjadi pelajaran kita hari ini. Saya minta untuk semuanya perhatikan teks ini. Silakan dibaca di dalam hati terlebih dahulu. Saya kasih waktu 2 menit. Perhatikan ya anak-anak semuanya. Ustaz akan membacakan di hadapan antum ini teks ini dengan baik dan benar. Nanti Ustaz minta antum secara bergiliran membaca. Al-Ghidha'u As-Sihhiyyu.
Wal ghidha'u sihhiyyu huwa al-ghidha'ul ladzi yashtamilu ala iddati anasira wa hiya hidrokarbonu wa burutinu wa vitaminu wa milhun ma'daniyun wa maddatun duhniyatun. Al-unsurul awwalu al-hidrokarbonu wa huwa yuzawwidul jisma bitaqati wal hararati. Al-unsurul thani al-burutinu wa huwa min anasiril ghidha'is sihhiyil muhimmati liyusa'idal insana alan kisah. Silakan baca teks itu dengan baik dan benar. Al-ghidha'u sihhiyyu wal-ghidha'u sihhiyyu huwa al-ghidha'ul ladzi yashtamilu ala iddati anasira karbonu wa burtinu wa vitaminu wa milhun ma'daniyun wa maddatun duhniyatun. Al-unsurul awwalu hidrokarbonu wa huwa yuzawwidul jisma bitaqati wal hararati. Sudah sajikan tentang mufradat yang berkaitan dengan teks yang sudah kita baca tadi. Ya. Sekarang Ustaz coba baca, kemudian semua anak-anak Ustaz silakan mengulangi. Al-ghidha'u as-sihhiyyu yashtamilu yashtamilu unsurun. Silakan ulangi wit. Al-ghaniyatu al-khalaya at-talifatu. Dengan Ustaz akan membagi anda semuanya menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama itu Rami, kemudian Aira, kemudian Kaisha, kemudian Widya, kemudian Fatin. Silakan membentuk kelompok. Silakan. Kelompok 2 itu Raisya, Muti, Ashifa sama Lailatul Sa'diyah. Silakan bikin kelompok 2. Silakan. Kemudian kelompok 3 Leha, Titi sama Yahya. Silakan bikin kelompok 3 ya. Kelompok 4 Dafa, Haris sama Bani. Silakan bikin kelompoknya ya. Sudah 3. اللهم صل على سيدنا محمد يا رسول الله انت نور تنير القلوب حامل الرحمة للعالمين sebelah apa nanti sebelah nama pertama itu terjemah mufradat ya. Jadi kalau situ cari terjemah sebelah ya. Nanti yang sebelah ini WFP-nya ya. Nanti sebelah أنت كدوة ini silakan perhatikan ke depan, kemudian silakan cari di dalam kamus, kemudian salin di dalam lembaran kerja ini. صار السلام يا نبي لك يا جليل أنت قدوة للأمة بأخلاقك العظيمة والحكمة ندعو لكن نكون معك في الجنة صار السلام يا نبي
لك يا جليل يا حبيبي في كل خطوة نتذكر اسمك شهيدك لا يمكن يا رسول يا حبيب يا نبي نور حبك بددي بشفاعتك نرجو شفاعة يوم الحساب صار السلام daging kambing لك يا جليل يا maklun fi lahmil ghanami شكري لك لا يمكن yang lahmil ghanami kan إنها يا اللهم صل على سيدنا يا نبي لك يا جليل ikan rasa maki ikan ada أنت قدوة للأمة بأخلاقك العظيمة والحكمة نحن بك دائما ندعو لك نكون معك في الجنة صار Bagaimana السلام semuanya? Sudah siap? لك Ya, يا kelompok satu ini sudah sampai mana? Sedikit lagi. lagi Ustaz. Bagus ya, lanjutkan ya. Ya, Ya, Ustaz. Nasa, yang kelompok dua ini Sifat sudah hampir siap. Nah, sudah siap. Ya, bagus ya. Kelompok tiga, gimana ya? Yang teman-temannya sudah siap? Belum siap. Oke, cepat ya. Kelompok yang empat, Bani dengan teman-teman sudah siap? Nah, ini bagus ya, bagus. Perhatikan ya, baguskan tulisannya ya. شفاعة يوم Ya, cepat usahakan seperti ini. Ini bagus tulisannya ini, anak ya. Ini bagus tulisannya ini. Ya, cara membuatnya bagus. Tulisannya juga bagus. Petanya anak ya. Nih, kalau suatu saat nanti ini saya rasa ini bisa menjadi orang yang membuat kaligrafi ini tulisannya bagus ini ya. Ide-ide yang dibuatnya ini bagus ya. حامل Semuanya ya, ikut bantu temanya ya. Ini semangat, lebih semangat lagi. Ini sudah siap sih Pak. Nah ini bagus ini sudah. Desainnya bagus, ide-ide yang diberikannya juga bagus ini ya. Ya, ini dibantu dengan yang lain nanti ini hasilnya bagus ya. Dengan lebih semangat lagi. Nah ini kelompok tiga. Nih bantu temannya ya nanti ya. Ya, silakan ini. Misalnya dibagusin sedikit ya. Nanti kita belajar bahasa Arab ini nggak boleh lagi tulisannya asalkan bagus ya. Kelompok ini sudah bersiap ini. Ini bagus juga ini. Tidak kalah dengan kelompok satu, kelompok dua tadi. Ini bagus. Ini ada potensinya untuk menulis khat Arab ini. Saya yakin percaya anak-anak saya ini nanti bisa mengembangkan bakatnya nanti. Anak saya semuanya, nampaknya semuanya sudah siap. Sudah semuanya. Ya, sekarang saya minta akan menyajikan hasilnya di papan tulis. Kelompok 2 akan menyampaikan presentasi mengenai tentang unsur-unsur makanan sehat. Adapun unsur pendukung, yang pertama ada al-hidrokarbonu, contohnya ar-ruzu wal qamhu waz zurratu. Dan yang kedua ada al-bursin, yaitu contohnya al-lahmu was samaku. Dan yang ketiga ada al-vitaminu, contohnya al-khadrawati
wal fakihati. Dan yang keempat ada al-milhul mahdaniyu, contohnya lahmil ghanami was samaki. Dan yang kelima ada al-maddatu ad-duhniyatu, contohnya adapun unsur-unsur pendukung di antaranya satu hidrokarbon, contohnya jagung, gandum, dan nasi. Dan yang kedua ada protein, contohnya ikan dan daging. Dan yang ketiga ada vitamin, contohnya buah-buahan dan sayuran hijau. Dan yang keempat ada garam mineral, contohnya ikan dan daging kambing. Dan yang kelima ada zat lemak, contohnya mentega dan makanan yang berminyak lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Saya akan mempresentasikan tentang unsur-unsur makanan sehat. Unsur-unsur makanan sehat itu ada 5. Yang pertama, hidrokarbon, contohnya nasi, gandum, dan jagung. Yang kedua adalah protein, contohnya adalah ikan dan telur. Yang ketiga adalah vitamin, contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang keempat adalah garam mineral, contohnya daging kambing dan susu. Yang kelima adalah zat lemak, contohnya yang mengandung minyak dan mentega. Sekianlah presentasi dari saya. Nah, saya akan menyampaikan hasil dari kelompok kami, yaitu unsur-unsur makanan pokok. Unsur makanan pokok ada 5, yaitu yang pertama ada hidrokarbon, contohnya yaitu nasi dan gandum. Kedua protein, yaitu daging dan ikan. Yang ketiga vitamin, yaitu sayuran hijau dan buah-buahan. Yang keempat garam mineral, yaitu daging kambing dan ikan. Yang kelima zat lemak, contohnya yaitu makanan yang mengandung minyak. Dan yang kedua mentega. Sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih. Dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang unsur-unsur makanan sehat. Unsur makanan sehat terbagi kepada 5 bagian. Yang pertama hidrokarbon, contohnya nasi dan gandum. Yang kedua protein, contohnya contohnya buah-buahan yang segar dan susu. 4. Garam mineral, contohnya daging dan ikan. 5. Zat lemak, contohnya makanan yang mengandung lemak dan mentega. Semuanya, dari hasil karya yang sudah Anda tempelkan di depan kelas ini melalui perwakilan kelompok, semuanya bagus ya. Semuanya bagus, berarti Anda semuanya sudah bisa memahami isi teks kandungan tentang yang sudah kita baca tadi, tentang unsur-unsur makanan sehat. Teks kita tadi betul, semuanya isinya adalah unsur-unsur makanan sehat. Yang pertama, makanan sehat itu ada karbohidrat. Yang kedua ada protein. Yang ketiga ada vitamin. Yang keempat ada yang kelima apa? Nah, itulah isi pemahaman dari teks yang sudah kita baca. Sekali lagi kita beri aplaus untuk semuanya. Semoga kepada semuanya yang sudah menyelesaikan pekerjaannya tadi dengan bagus, semuanya semangat, semuanya berantusias, saling bekerja sama dengan membantu temannya membuat. Tidak ada yang kelihatan tadi bermalas-malasan, semuanya alhamdulillah ikut berpartisipasi dalam menuntaskan teks ini. Ya, untuk selanjutnya kita kembali ke tempat duduk kita masing-masing seperti semula tadi. أنت نور تنير القلوب حامل الرحمة للعالمين اذكر السلام يا نبي لك يا جليل يا حبيبي في كل خطوة نتذكر اسمك شوقي لك لا ينتهي Terakhir, Ustaz sedang menyiapkan beberapa pertanyaan
untuk latihan evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan kerjakan di lembaran kerja anak semuanya. صار السلام يا نبي لك يا جليل يا حبيبي في كل خطوة نتذكر اسمك شوقي لك لا ينتهي Silakan yang semuanya kerjakan soal latihan ini. Setelah soalnya bagus-bagus, silakan lihat jawabannya. Tadi jawabannya di teks tadi. Ya, kasih waktu 10 menit. لك يا جليل يا حبيبي في كل خطوة نتذكر اسمك شوقي لك لا ينتهي النهاية اللهم صل على سيدنا. Waktunya sudah habis, mari kita periksa latihan yang sudah antum jawab. Silakan perhatikan, periksa soal pekerjaannya masing-masing. Kalau betul dikasih checklist, kalau salah dikasih silang ya. Nanti sebutkan. Ya, kita lihat kunci jawaban nomor 1 adalah al-lahmu, as-samaku, al-bidu, al-labanu. Silakan cek jawabannya masing-masing. Betul semuanya? Betul. Jawaban nomor 2 al-vitaminu. Betul? Betul. Ada yang salah? Ada. Alhamdulillah. Yang ketiga al-vitaminu. Betul? Yang keempat ni antahtawiya wajabatuhul yaumiyatu ala jami'il anasiril hidaiyati. Bagaimana Anasa? Betul? Betul. Yang kelima al-idru karbunu wal maddatut duhniyatu. Bagaimana Anasa semuanya? Betul. Berapa? Ada yang siapa yang mampu semuanya? Angkat tangan. Tangan. Itu semuanya. Yang betul 4, silakan ke tangannya. Yang betul 3, tidak ada? 2, 1. Ya, bagus semuanya. Kita semuanya dengan melihat hasil latihan kita tadi, pertanda bahasanya tujuan pelajaran kita hari ini sudah tercapai ya. Antum bisa membaca dengan bagus, sudah bisa menyelesaikan, memahami isi teks bacaan tadi secara berkelompok, dan juga sudah menuntaskan mengisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Itulah barangkali anak-anak semuanya pelajaran kita hari ini tentang berkaitan dengan teks qiraah. Betapa pentingnya teks qiraah ini mendukung kemampuan kita dalam belajar bahasa Arab, ya, dalam mendukung pembelajaran kita dalam bahasa Arab. Baiklah anak-anak semuanya, minggu depan kita akan masuk pelajaran yang keempat tentang elemen keempat tentang kitabah. Untuk tugas anda semuanya di rumah nanti, dari 20 mufradat yang saya sajikan tadi di lembar kerjaan itu semuanya, silakan buat 5 kalimat menggunakan salah satu mufradat yang ada. Terserah, silakan pilih 5 mufradat dan buat kalimat masing-masing yang berkenaan dengan mufradat tersebut. Fahim tum? Itu saja barangkali pelajaran kita hari ini anak-anak semuanya. Dengan mengharapkan ridha Allah SWT, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. انت نور تنير القلوب حامل الرحمة للعالمين الكل السلام يا نبي لك يا جليل يا حبيبي في كل خطوة نتذكر اسمك شوقي لك لا ينتهي